A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sa'd bin Hafsin haddatsana Syaiban an Yahya an Ishaq ibni Abdullah ibni Abi Thalhah an Anas bin Malik qala berkata Anas bin Malik qala bersabda an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam yaji'u datang siapa ad-dajjalu para dajjal hatta yanzila sehingga turun siapa dajjal fi nahiyatil Madinah di pinggirannya Madinah, artinya pintu gerbangnya Madinah. Tsumma tarjufu kemudian guncang, tarjufu guncang atau ya gempa. Apal al Madinatu Madinah. Salasa rojafatin 3 kali guncangan. Fayakhruju maka keluar ilaihi pada dajjal siapa kullu kafirin setiap orang-orang kafir wa munafikin dan orang-orang munafik. Dari Anas bin Malik berkata bahwa Nabi menjelaskan pada saatnya nanti dajjal itu muncul, kemudian dia sampai ada di pintu gerbangnya Madinah. Ya, jadi dajjal ini kan kemunculannya ini membuat onar, membuat kerusakan. Pokoknya dunia udah porak-poranda. Ini pada saat munculnya dajjal ini termasuk waktu kembali panjang. Sehari seperti seminggu, seminggu seperti sebulan. Ini bersamaan dengan munculnya dajjal. Nah, di saat dajjal ada di pintu gerbang Madinah, artinya dia hendak berusaha untuk masuk ke Madinah, tapi tidak bisa. Karena Madinah itu kan dijaga ketat oleh malaikat-malaikat Madinah itu. Sampai-sampai dajjal ini dia leluasa kemanapun. Tapi begitu mau masuk ke Madinah, dia tidak mampu, dia tidak bisa. Jadi hanya di pintu gerbangnya Madinah. Nah, kemudian pada saat itu di Madinah terjadi yang namanya guncang. 3 kali gempa. Nah, di saat terjadi gempa, 3 kali gempa itu, orang-orang kafir dan orang-orang munafik mereka semuanya lari dari Madinah. Ketakutan yang luar biasa. Tapi lainnya, artinya orang iman, tenang-tenang saja. Nah, karena tahu orang iman bahwa Madinah adalah tanah haram. Dajjal tidak akan bisa masuk ke Madinah. Nah, orang kafir, orang munafik kan nggak ngerti itu. Akhirnya mereka takut terus keluar meninggalkan Madinah. Nah, keluar dari Madinah itu justru mereka malah menjumpai dajjal. Rawahul Bukhari Kitabul Fitan. Makanya saking bahayanya dajjal, semua para nabi-nabi itu oleh Allah diperintah salah satunya untuk menceritakan dajjal kepada umatnya. Jangan sampai umatnya terperdaya oleh dajjal. Karena dajjal dia menunjukkan surga neraka, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Artinya dia mengaku sebagai Tuhan. Saya bisa menghidupkan, saya juga bisa mematikan. Saya juga punya surga, saya juga punya neraka. Ayo, siapa yang mau mengikuti saya, akan saya masukkan surga. Bagi yang tidak mau, akan saya masukkan neraka. Kalau orang yang iman, dengan adanya pertunjukan-pertunjukan seperti itu, tambah yakin, wah ini dajjal ini yang diceritakan oleh Nabi. Kemudian ada tanda yang tidak bisa dipungkiri, bahwa dajjal itu di keningnya itu oleh Allah disestempel dengan tulisan kafirun. Dan dajjal itu matanya sebelah. Matanya 2, tapi yang satu picek, dihapus oleh Allah. Nah, itulah. Ya, maka ada doanya juga dari Nabi, wa na'udzubika mim masihid dajjal. Kan itu ada doa perlindungan. Termasuk 10 ayat awal dari surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida, dan seterusnya sampai ayat 10. Barang siapa yang sering membaca 10 ayat di awal surah Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari
Dajjal, kan itu. Hadatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aibun an Zuhri akhbarani Ubaidullah ibnu Abdullah ibni Utbah ibni Mas'ud anna Aba Sa'id qala berkata Aba Sa'id hadatsana bercerita kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman pada suatu hari hadisan pada cerita tawilan yang panjang. Suatu hari saya diceritai oleh Nabi dengan cerita yang panjang lebar anid dajjali tentang dajjal. Fakana maka ada fima di dalam apa-apa yuhadisuna yang bercerita siapa Nabi kepada kami bihi dengan cerita yaitu annahu bahwasanya Nabi qala bersabda sapa Nabi yakti akan datang siapa ad-dajjalu dajjal wahwa dan dia dajjal muharramun diharamkan ayat khula bahwa masuk siapa dajjal niqobal madinati pada pintu gerbangnya Madinah. Nah, ini tadi yang kami sampaikan. Dajjal diharamkan untuk dapat masuk ke pintu Madinah. Jadi dia hanya di depan pintu gerbang saja, mau masuk tidak bisa karena penjagaannya sangat ketat, yaitu para malaikat-malaikat. Fayanzilu maka bertempat siapa dajjal karena tidak bisa masuk ke wilayah Madinah. Akhirnya dia bertempat ba'dhos siyahi pada sebagian tanah lapang. Alati yang tali mendekati apa tanah lapang itu al-Madinata Madinah. Mau masuk nggak bisa, akhirnya dajjal bertempat di tanah lapang yang tidak jauh dari Madinah. Fayakhruju maka keluar ilaihi kepada dajjal. Yaumaidin pada hari itu siapa rojulun orang laki-laki. Bersamaan dengan itu muncul ada seorang laki-laki yang keluar, artinya keluar itu muncul mendekati dajjal. Wahwa dan laki-laki itu khairun nasi sebaik-baiknya manusia. Enggak sembarang orang dia. Orang yang alim, orang yang banyak berdoa, orang yang ahli ibadah. Au min khiyarin nasi, au min atau dari sebaik-baiknya manusia atau pilihannya manusia. Fayaqulu maka berkata siapa rojul itu, orang yang baik, orang yang ahli ibadah. Langsung dia bertemu dajjal dan dia mengatakan asyhadu annaka dajjal. Asyhadu aku bersaksi annaka sesungguhnya engkau yaitu ad-dajjalu dajjal. Dajjal lo. Alladzi yang haddatsana telah bercerita kepada kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisahu pada ceritanya Nabi. Persis saya pernah mendapatkan cerita dari Nabi tentang Dajjal. Ciri-cirinya persis kayak kamu ini. Berarti kamu Dajjal kamu ya. Dajjal kamu ya. Ini manusia yang ahli ibadah. Dia enggak takut dengan Dajjal itu. Fayaqulu berkata siapa ad-Dajjalu Dajjal. Wah, kemudian Dajjal menjawab, Ara'aitum apakah melihat kamu sekalian in qataltu jika membunuh saya hadza pada ini orang laki-laki. Tsumma ahyaituhu kemudian menghidupkan saya pada orang laki-laki. Hal tasyukuna apakah ragu-ragu kamu sekalian fil amri di dalam perkara. Kemudian Dajjal berbicara di hadapan orang banyak. Apakah kalian tahu seandainya saya membunuh seorang laki-laki lalu kemudian saya hidupkan, apa kalian masih ragu-ragu bahwa saya adalah Tuhan? Fayaquluna berkata mereka, la, tidak. Akhirnya fayaqtuluhu maka membunuh siapa Dajjal hu pada rojul hu pada orang laki-laki. Ini rojul laki-laki orang lain ya, bukan orang laki-laki yang menjumpai Dajjal laki-laki yang baik tadi, bukan. Dia ingin menunjukkan, membuktikan bahwa dia itu adalah Tuhan. Saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Fayaqtuluhu
maka membunuh siapa Dajjal pada orang laki-laki. Betul ya, dibuktikan. Setelah itu tsumma yuhyihi, kemudian menghidupkan siapa Dajjal pada orang laki-laki. Lihat semua kalian, dia saya bunuh, saya matikan, kemudian saya hidupkan. Akhirnya fayaqulu, berkata siapa rojul laki-laki yang baik tadi. Wallahi demi Allah, ma kuntu, tidak ada saya. Fika, di dalam engkau, asyadda, lebih sangat, basyiratan, melihatnya, minni, dari saya. Al yauma, pada ini hari, yuridu, menghendaki siapa ad-dajjalu Dajjal, ayyaqtulahu, untuk membunuh siapa Dajjal pada rojul. Wala yusallatu, maka tidak diberi kekuasaan alaihi, atas Dajjal. Jadi dia menunjukkan kepada orang laki-laki supaya dia percaya bahwa dia adalah Tuhan. Betul, Dajjal ini dia membunuh, kemudian dia hidupkan kembali. Dengan adanya pertunjukan itu, bagi seorang laki-laki yang baik tadi, orang iman katakan, dia mengatakan, lah ini semakin jelas, semakin jelas bahwa kamu adalah Dajjal. Dia tujuannya ingin mempengaruhi rojul tadi. Ya, karena termasuk itu di dalam cerita Rasulullah bahwa Dajjal itu menghidupkan, mematikan. Ternyata betul, ini dah tambah jelas kalau kamu itu Dajjal. Akhirnya Dajjal berusaha ingin membunuh laki-laki tadi. Emosi dia. Tapi tidak bisa lah itu. Dia ingin mematikan rojul itu tapi tidak bisa, ya, karena bukan Tuhan. Nah, hanya memang dia diberi atau punya ya kelebihan-kelebihan, ya, namanya Dajjal. Kalau dalam hadis Sunan Abu Dawud diceritakan, kalau kemarin kan Dajjal itu ada 50 ya. Nah, tapi aslinya Dajjal itu cuma satu yang betul-betul Dajjal itu. Yang sampai 50 itu termasuk para pengikut-pengikutnya itu, para pemuja-pemujanya. Nah, ini ceritanya dulu ada seorang Nasrani, dia berlayar lama itu berhari-hari, terus menjumpai sebuah pulau yang masih perawan. Artinya pulau ini angker, belum pernah ada manusia yang datang ke situ. Nah, kemudian ceritanya orang Nasrani ini dia ingin bersandar di situ dengan kapalnya. Betul, tiba-tiba pas dia masuk ke pulau itu, dia menjumpai sosok makhluk yang besar sekali. Dia berbulu mulai dari atas ya, kepala sampai ke kaki itu berbulu kayak kingkong itu, kayak orangutan. Tapi ini lebih lagi, sampai mukanya itu hampir tidak kelihatan karena tertutup oleh bulu. Dan makhluk ini kakinya dalam keadaan terantai atau dirantai, rantainya besar sekali. Dia tidak bisa kemana-mana, ya hanya di pulau situ dia. Tiba-tiba makhluk ini menanyakan tentang Muhammad. Apakah Muhammad sudah lahir? Kemudian orang ini mengatakan sudah. Ceritanya Nabi sudah menjadi Nabi ya. Sudah ada Nabi. Makanya dia bisa memberikan informasi bahwa Muhammad sudah ada. Bahkan dia sebagai Rasul, sebagai utusan Allah. Kemudian makhluk itu mengatakan, maka sungguh beruntung orang-orang yang menjadi pengikutnya Muhammad. Dan alangkah celakanya bagi orang-orang yang mengingkari kerasulan Muhammad. Dan dia merasa gembira mendengar Muhammad sudah muncul, Muhammad sudah diutus, karena Muhammad adalah nabi yang terakhir. Setelah Muhammad ini berarti tidak ada lagi nabi, yang akhirnya kemudian dunia itu akan terjadi kiamat. Maka makhluk ini termasuk dapat berita itu senang ya. Karena tidak lama lagi dia akan lepas dari penjara. Itu Allah yang bikin penjara itu. Dan dia sebetulnya tiap hari berusaha ingin melepas rantai yang ada di kakinya itu.
Tapi begitu saat fajar, ada azan fajar itu kembali lagi, utuh lagi. Begitu terus. Nah, kalau sudah mendekati hari kiamat kan nggak ada orang sholat, nggak ada azan, boro-boro azan. Azan nggak ada. Maka akhirnya dia terus bisa berusaha melepas rantai yang ada di kakinya itu. Habis itu udah orang itu buru-buru pergi gitu. Pergi ya langsung pulang dia. Nah, setelah sampai di rumahnya, setelah sampai pulang, disitulah dia menceritakan. Lalu ceritanya orang Nasrani ini lalu kemudian langsung masuk Islam gara-gara ketemu Dajjal. Oh ya, terus terakhir makhluk itu mengatakan bahwa saya adalah Dajjal. Nah, itu ceritanya. Adapun yang kemarin sampai jumlahnya 50 itu adalah para pemuja-pemujanya. Jadi nanti Dajjal ini lepas dan kemudian diikuti oleh para pemuja-pemujanya kurang lebih 50 itu. Hampir mirip memang. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Bapak Ibu para jamaah semuanya, ya semoga dengan cerita semacam ini bisa menambah ya, keyakinan kita, menambah kemantapan kita. Paling tidak kalau ketemu kita, loh saya pernah mendengar ciri-ciri ini Dajjal ini ya. Kalau orang yang nggak iman, nggak ngaji ya mudah digelimbui sama Dajjal, dibohongin. Oh iya saya mau surga dah, saya mau surga. Ini orang yang maunya masuk surga tanpa beribadah itu. Begitu oleh Dajjal ditawari surga langsung mau. Padahal itu jebakan itu. Surganya Dajjal adalah nerakanya Allah.